Perhatikan, pria yang berlutut di tanah ini dulunya adalah seorang ketua dengan kekayaan triliunan. Namun, dia dituduh oleh anak kaya yang angkuh. Dia dituduh tidak tahu diri dan berani menyamar sebagai ketua, dan mengancam akan menggali kuburan ayahnya untuk mengeluarkan abu jenazahnya. Ternyata baru saja, setiap kali pemuda itu pulang ke desa, dia berpura-pura menyembunyikan identitasnya. Hanya karena mertuanya adalah seorang wanita yang materialistis. Begitu dia tahu pemuda itu adalah ketua dengan kekayaan triliunan, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menguras kekayaannya. Namun, dia tetap dengan sopan dan ramah mendekat untuk menyapa, dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak punya uang untuk membeli mobil saat pulang ke desa. Mertuanya yang materialistis bahkan memintanya untuk menandatangani surat perceraian. Mertuanya sudah merencanakan segalanya dalam pikirannya. Ternyata dia ingin menikahkan putrinya dengan anak kaya itu. Dia bahkan membanggakan bahwa anak kaya itu adalah seorang supervisor di pabrik elektronik Wanheng. Dia merendahkan pemuda itu sambil mengangkat anak kaya itu. Tanpa disadari, identitas pemuda itu adalah ketua grup Wanheng. Saat itu, si anak kaya semakin angkuh, dan mengejek pemuda itu yang tidak punya uang dan tidak ada urusan. Istrinya mau menikah dengannya adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Namun saat itu, istri langsung merebut surat perceraian dari pemuda itu. Langsung mengembalikannya ke tangan ibunya. Lalu dia berkata kepada pemuda itu bahwa ibunya hanya bercanda. Meminta pemuda itu untuk tidak memikirkan hal ini. Saat itu, ibu pemuda itu sedang datang dengan membawa keranjang. Ternyata ibunya pergi mengumpulkan barang bekas untuk membantu keuangan rumah tangga. Di waktu luangnya, dia pergi mengumpulkan sampah. Si anak kaya melihat ada botol plastik di sampingnya. Kemudian dengan sengaja menginjaknya hingga penyok, dan menendangnya ke arah ibu pemuda itu. Mengejek bahwa ini masih bernilai cukup banyak. Pemuda itu mendengar dia menghina ibunya. Tidak tahan lagi, dia melayangkan satu tamparan, dan mengancam bahwa dia adalah orang yang tidak beradab. Setelah mengalami kerugian, si anak kaya pergi dengan angkuh. Kali ini, pemuda itu pulang pada hari Qingming dengan satu tujuan, yaitu untuk membawa ayahnya kembali ke tanah air. Ternyata ayah pemuda itu adalah seorang petani tua selama puluhan tahun. Dia memiliki pengalaman sendiri dalam bertani. Dulu, ayahnya memperkirakan bahwa tahun itu akan mengalami kekeringan besar. Ternyata tidak ada yang percaya. Akhirnya benar-benar terjadi kekeringan. Akibatnya, orang-orang di desa mengira ayahnya berbicara sembarangan. Ternyata, para tetua melihat pemuda itu dengan penuh rasa jijik, dan mengancam mengapa seorang asing datang ke sini. Pemuda itu tidak marah. Sebaliknya, ia malah menyajikan hadiah yang telah dipersiapkannya. Namun, kedua tetua ini buta mata. Bahkan mereka mengatakan bahwa membawa beberapa barang murahan untuk menipu mereka. Tanpa mereka ketahui, nilai hadiah ini mencapai beberapa ratus juta. Ia baru saja ingin menjelaskan dengan jelas. Namun, dalam sekejap, tetua kedua memotong ucapannya. Memintanya untuk segera pergi dengan barang-barang rongsok ini. Saat itu, upacara penghormatan segera dimulai. Sebelum pergi, mereka memperingatkan pemuda itu untuk tidak membuat keributan di kuil. Saat itu, ibunya dengan cemas berkata kepada putranya, para tetua juga tidak menerima hadiah ini. Mereka tidak bisa menghadiri upacara penghormatan hari ini. Mereka tidak menerimanya. Itu karena pandangan mereka terlalu sempit. Mereka tidak menerimanya. Ketika ketua melihatnya, mereka pasti akan menyesal. Kamu ini tukang jelek, masih berpura-pura di sini. Nakayo pergi. Saya istri Chen Li. Dari segi perasaan dan logika, saya juga ingin pergi bersamanya ke upacara pemujaan leluhur. Kamu sudah melanggar hukum, kan? Apakah kamu percaya padaku? Sudah. Saat pergi pasti tepat. Chen Li, saya tahu gajimu sedikit, tapi tidak bisa semuanya sekaligus. Harga kalian terlalu tinggi. Saya punya 20.000 yuan di sini. Ambil saja. Berikan kepada ketua kelompok. Temani dia selama beberapa hari untuk mengantarkannya. Lalu minta maaf padanya. Sementara itu, upacara besar sudah dimulai. Karena generasi kedua Fu menyebutkan kepada ketua Wanheng tentang perbaikan kuil leluhur. Ketua kelompok sedang mengucapkan terima kasih padanya. Dan menyebutkan bahwa kuil leluhur sekarang tidak seperti dulu, ada setengah dari keberhasilannya. Detik berikutnya, Xiao Huo bersama ibunya masuk ke kuil leluhur. Elders kedua memarahinya dan bertanya, tidak tahu hari apa ini. Berani-beraninya masuk tanpa izin. Kemudian terlihat Xiao Huo ingin memberikan hadiah kepada ketua kelompok. Namun saat itu, generasi kedua Fu berkata, dia juga telah menyiapkan niat baik untuk diberikan kepada ketua kelompok. Dia hanya bertepuk tangan. Adik kecil membawa hadiah senilai beberapa juta. Masuk ke dalam. Terlihat ketua kelompok dan para elder tersenyum lebar. Segera diikuti dengan pujian yang berlebihan. Dan juga tidak lupa mengejek Xiao Huo. Hanya seorang badut yang tidak berguna. Namun Xiao Huo tidak hanya tidak marah. Dia juga menyebutkan bahwa hadiahnya bernilai 10 juta. Apakah kamu punya masalah dengan saya? Tentang sampah yang kamu bawa sebelumnya. Sudah dikenali oleh para elder. Masih berpura-pura di sini. Bisakah kamu sedikit menjaga harga dirimu? Kamu memang suka bicara sembarangan. Bernilai 10 juta. Seperti kamu yang miskin ini. Bisa menghasilkan uang selama beberapa generasi baru bisa dapat. Bagi kamu, beberapa puluh juta itu banyak. Kalau begitu, menurutmu, beberapa puluh juta tidak ada artinya bagimu. Baiklah, saya ingin bertanya.
pabrik tempat saya bekerja. Tapi itu adalah perusahaan terkemuka di daerah ini. Ayahku bahkan wakil manajer pabrik. Bahkan keluarga kami pun tidak berani mengatakannya. Dengan mudah mengeluarkan hadiah senilai beberapa puluh juta. Untuk memberi hadiah. Kamu yang merantau. Seorang pekerja yang mengembara di luar. Itu bukan dari mana ibu kotanya berasal. Yang berbicara sembarangan di sini. Diriku sendiri. Adalah modal terbesar. Jika kamu masih berpura-pura di hadapanku. Percaya atau tidak, saya akan segera mencari orang. Untuk menjatuhkanmu. Menjatuhkanku. Kata-kata ini, takutnya ayahmu juga tidak berani mengatakannya padaku. Nak, kenapa kamu berbicara dengan Xiao Ming seperti itu? Segera minta maaf padanya. Minta maaf padanya. Apakah kamu lupa bagaimana dia menghina kamu sebelumnya? Dia bahkan menyuruhku untuk bercerai dengan Qin Yun. Inilah orangnya. Tidak menghukumnya adalah kebaikan terbesar. Apa maksudmu? Hanya dengan statusmu ini, Xiao Ming seharusnya tidak mempermasalahkanmu. Iya benar. Sudah 3 tahun berkeliaran di luar. Masih dengan perilaku seperti ini. Sekarang kembali ke desa dan bersikap sok. Untuk tetua, dia yang memprovokasi saya terlebih dahulu, kan? Xiao Ming bersedia berbicara denganmu. Itu adalah kehormatan bagimu. Sudah. Apa yang kamu ributkan di depan leluhur? Pengawas, jika terus begini, tidak baik ya. Dia sudah begitu keras kepala. Mari kita lihat apa yang dia bawa sebagai hadiah. Baik, cepat kirim dia pergi. Ayo saudaraku, cepat keluarkan barang-barang itu. Jangan buang-buang waktu. Silakan ke sini. Aku pikir ini barang bagus. Ternyata masih tumpukan barang rongsokan itu. Saudaraku, sudah memberimu begitu banyak waktu. Masih saja mengambil ini. Barang yang tidak layak untuk bertemu pengawas. Pengawas, Anda tenang saja. Dia hamba tidak mengerti aturan. Saya datang untuk mengajarinya. Yang kamu maksud ini, gelang tangan tentara ayam, kan? Ini. Guci besar dengan pola naga, kan? Ini, petata berujung negeri, kan? Saya kasih tahu kamu ya, tidak punya kemampuan, boleh saja. Tapi kamu tidak bisa membawa barang-barang ini. Diam. Pengawas, kenapa kamu memukul saya? Apakah kamu tahu apa yang kamu jatuhkan? Mau melakukan apa? Gelang ini adalah bahan baku dari api gunung dan bawang. Itu adalah sukuci. Ini adalah madu burung tanah. Satu ini, setidaknya 500.000. Bagaimana mungkin ini? Pola ini. Ini adalah guci besar pola naga asli Xinghua. Kenapa ini belum hancur? Harga awal saja sudah di atas 10 juta. Kamu begitu saja menjatuhkannya. Pengawas, pergi. Tinta kertas ini, kain ini, giok ini adalah barang berharga dari Zhengzhou. Jadi menghancurkan barang berharga dari Zhengzhou, sungguh malang. Ini harganya berapa? 200 juta. Jadi kita harus mengorbankan desa kita. Kita juga tidak mampu membayar. Pengawas, Anda tidak perlu khawatir. Barang ini pasti besi palsu. Botol perak, ini benar-benar tidak bisa naik lagi. Leluhur, ampuni kami. Pengawas, berilah sedikit kelonggaran. Tidak perlu seperti ini. Pengawas, apakah Anda mungkin salah? Hanya pria malang itu, Chen Yi. Apakah dia mampu membeli barang yang begitu mahal? Iya pengawas, barang ini didapat dari mana? Chen Li, ini sebenarnya bagaimana? Ini, jika saya tidak salah ingat, Ketua Wan Hong, King Ming menyiapkan sebuah hadiah. Harus diberikan kepada ketua kelompok. Atau tidak, tanyakan kepada semua orang. Nanan, apakah baru-baru ini di pabrik, menyiapkan sebuah hadiah, harus diberikan kepada para tetua? Iya, bagaimana kamu bisa tahu? Saya menyiapkan sebuah hadiah, diberikan kepada para tetua. Bagaimana kamu tahu? Direktur Dong, menyiapkan 3 hadiah, diberikan kepada ketua kelompok dan para tetua. Apakah sekarang semua orang sudah mengerti? Oke Chen Li, kamu berani sekali, untuk membayar dengan uang banyak, berani mencuri hadiah ketua dewan. Hadiah yang disiapkan dicuri. Ini seharusnya. Itu karena saya meminta Direktur Lin untuk menyiapkan, diberikan untukmu. Apakah kamu mengira kamu adalah ketua Dewan Grup Wan Hong, ketua kelompok? Di kelompok kita, susah payah muncul seorang pahlawan, dan juga menyiapkan banyak hadiah besar. Kamu bilang, jika suatu hari, dia kembali di tengah kesibukannya, selama kita di kelompok, menyamar sebagai dirinya, menyalahgunakan kekuasaan, dia pasti berpikir bagaimana, diperkirakan ke depannya, ketika dia bersedia kembali ke desa kita. Mungkin,
akan ditukar untuk desa kita. Segera minta maaf kepada para tetua. Jika ketua dewan kembali, maka hidup ini akan berakhir. Minta maaf, terlambat. Chen Li, saya lihat kamu sangat tertarik pada kami yang tua. Merasa dendam, ingin mati bersama kami, ya? Tunggu saja. Saya akan segera mencari seluruh orang desa. Tapi saya ini, mengurus saya. Masalahnya belum jelas. Kamu mengajak orang untuk mengurus saya. Jika itu benar, menyesal. Apakah kamu mampu? Mampu. Kami hanya memukul seekor anjing liar yang rusak. Dengan apa kamu bisa bilang kami tidak mampu? Karena saya adalah dari grup Wan Heng, ketua dewan. Baiklah, baiklah. Apa yang harus kukatakan sekarang? Berani sembarangan berbicara, ya? Pemimpin kelompok. Kamu bilang, Ayah Chen Li, seorang pendosa yang diusir dari organisasi. Namanya, bagaimana dia masih punya hak di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin melakukan apa? Karena ketua kelompok lupa, maka saya akan menggantikan ketua kelompok. Membersihkan sampah. Sampah harusnya ada di kantong sampah. Meminta bantuan kepada Minsang. Berani mengabaikan tempat peribadatan ayahku. Mencari mati. Mengabaikan sampah itu kenapa? Bukankah kamu sangat hebat? Cari orang untuk mengikatku dong. Oh ya, nanti orang dari grup Longjian, Lu Wei akan datang untuk mendukung Tuan Chen. Bukankah kamu ketua dewan? Punya kemampuan. Biarkan mereka mengajarkanku secara langsung. Ingat apa yang kamu katakan. Saya sudah puas. Beritahu grup Longkuan, datang ke kuil kota dalam 3 menit. Jika terlambat tidak akan diterima. Konsekuensinya ditanggung sendiri. Ketua dewan memberi batas waktu 3 menit untuk sampai ke kuil kota. Jika tidak datang, konsekuensinya ditanggung sendiri. Ternyata kamu memang hebat ya. Tadi saya menjatuhkan tempat peribadatan dekat ketua dewan. Mengakibatkan grup Wan Heng datang. Bukankah itu akan membuatku, seorang supervisor kecil, mati? Memecatmu. Tapi tidak semudah yang kamu pikirkan. Bukankah anakmu sangat hebat? Dia memiliki kehidupan yang tinggi. Kenapa kamu masih minta bantuanku agar dia kembali ke silsilah? Masyarakat, anakku menyamar sebagai ketua dewan karena aku tidak mengajarnya dengan baik. Tapi dia memiliki satu-satunya harapan, yaitu agar dia bisa kembali ke silsilah. Aku tahu, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk membangun kembali kesopanan. Para penduduk desa dan para tetua akan mempercayai kamu. Tolong, bantu saya untuk berbicara baik. Biarkan anak saya kembali ke silsilah keluarga. Bangkitlah.